Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh dan soleha sudah menjawab salamnya Ustazah. Ustazah mau tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soleh dan soleha bertemu kembali di kelas kita, kelas 1 Fatimah Az-Zahra bersama dengan Ustazah Mila dan Ustazah Isra. Ya, hari ini bersama dengan Ustazah Isra ya. Sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Anak soleh dan soleha sudah siap? Ya, kita berdoa dengan tepuk jari ya. Ya, kita mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Hei, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mana sikapnya berdoa? Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku. Kita masuk pada pembelajaran 5 dan 6. Ya, siapkan buku tematiknya ya anak soleh, juga pensil dan buku tulisnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melakukan pengukuran panjang pada benda-benda di sekitar dengan alat dan satuan tidak baku, siswa mampu mengetahui panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Nah, kemarin kita sudah mengukur juga ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah dengan menyimak gambar, siswa dapat menentukan mana yang tinggi, rendah, panjang, dan pendek dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah dengan menyimak gambar, siswa dapat menuliskan kegiatan pengalaman beribadah bersama keluarga besar dengan baik. Nah, baik anak soleh dan soleha, kita akan berlatih, perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan. Di sini ada gambar tangan sedang memegang apa ya? Iya, benar, korek api. Anak soleh dan soleha pernah tidak melihat batang korek api? Nah, kalau belum, seperti ini ya batang korek api yang sedang dipegang oleh Lani. Nah, Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Ya, anak soleh dan soleha, batang korek api ini adalah salah satu alat ukur dengan satuan yang tidak baku. Kira-kira berapa batang korek api ya panjang benda yang diukur oleh Lani ini? Kita lihat. Nah, ternyata anak soleh dan soleha, pulpen yang diukur oleh Lani dan adiknya tadi sepanjang 3 batang korek api. Nah, jadi panjangnya pulpen tadi sama dengan 3 batang korek api. Nah, ini gambar korek apinya ya.
Nah, anak soleh dan soleha, selain batang korek api, masih ada lagi alat ukur panjang yang sederhana lainnya, yang termasuk satuan tidak baku. Apa saja itu? Pipet atau stick seperti ini ya, stick, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda. Ya, misalnya kita mau mengukur panjang meja dengan menggunakan stick, maka kita hitung berapa stick sama dengan panjang meja yang kita ukur. Ya. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengamati. Anak soleh dan soleha bisa melihat di bukunya halaman 119. Ya. Di sini ada gambar siapa ya? Benar, di sini ada gambar Udin beserta dengan keluarganya. Nah, mereka sedang berdiri dan di sini juga ada terdapat mainan Udin, yaitu sepeda dan mobil-mobilan. Nah, di sini kita akan melihat siapakah yang lebih tinggi, lebih pendek, tertinggi, terpendek, dan lebih panjang. Nah, coba kita perhatikan bersama ya anak soleh dan soleha. Ustazah beri contoh. Anak soleh dan soleha bisa juga melihat di bukunya halaman 119. Ya, kita lihat ayah Udin. Nah, jika kita memilih kalimat untuk menuliskan tinggi, lebih tinggi, maka kalimat yang pas adalah ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Ya kan anak soleh? Coba lihat ayah Udin. Lebih tinggi dari ibu. Nah, kemudian kakaknya Udin, Kak Mutiara. Kakak Udin lebih pendek dari ibu. Ya, lebih pendek kakaknya Udin daripada ibu ya. Selanjutnya, Udin terpendek di keluarganya. Ini ustazah keliru menulisnya ya. Seharusnya tulisan yang benar itu adalah Udin terpendek di keluarganya. Lanjut. Ayah Udin tertinggi di keluarganya. Nah, paling tinggi kan ayah Udin di antara semua anggota keluarganya? Ya. Kemudian sepeda Udin lebih panjang dari mobil-mobilannya. Coba lihat sepedanya Udin. Ya kan? Lebih panjang dari mobil-mobilannya. Nah, anak soleh dan soleha, untuk latihan di rumahnya, anak soleh dan soleha juga bisa mengamati anggota keluarganya. Lalu bisa membandingkan ukuran tingginya seperti keluarga Udin ini. Misalnya tadi ayah Udin lebih tinggi dari ibu dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita amati gambar yang ustazah tampilkan. Ya, ini masih keluarga Udin. Sedang apa ya keluarga Udin? Benar, sedang beribadah bersama. Ibadah karena Udin ini Muslim, maka ibadah mereka bersama ini di gambar ini terlihat mereka sedang sholat berjamaah. Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah anak soleh dan soleha pernah beribadah bersama keluarga? Pasti pernah ya. Misalnya di bulan puasa atau bulan Ramadan, anak soleh dan soleha beserta dengan seluruh keluarganya sholat tarawih di masjid. Nah, itu anak soleh dan soleha. Atau misalnya pada saat lebaran, anak soleh dan soleha pergi sholat id di lapangan bersama dengan seluruh keluarganya. Oke, anak soleh dan soleha, kita lanjut. Ya,
Untuk tugasnya hari ini adalah anak soleh dan soleha menuliskan pengalamannya pada tabel yang Ustazah perlihatkan. Contohnya itu ada di halaman 121. Ya, di sini anak soleh dan soleha silahkan menuliskan kegiatan beribadah atau bermain. Nah, beribadah boleh, bermain boleh, bersama dengan anggota keluarganya, misalnya dengan kakek. Kegiatan apa, kegiatan beribadah apa, atau kegiatan bermain apa yang anak soleh dan soleha lakukan bersama kakek. Lalu tempatnya di mana? Nah, selanjutnya bersama nenek. Apa sih yang anak soleh dan soleha lakukan bersama nenek? Kegiatan beribadah ataupun kegiatan bermain. Tempatnya di mana? Kemudian selanjutnya kegiatan bersama paman, bersama bibi, dan bersama sepupu. Nah, silahkan anak soleh dan soleha dituliskan tugas ini di buku tulisnya ya. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum Ustazah akhiri pelajaran kita, Ustazah mau tanya dulu, sudah belajar apa kita hari ini? Dari penjelasan Ustazah tadi, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ya, yang pertama kita melakukan pengukuran panjang dengan satuan yang tidak baku, yaitu menggunakan alat sederhana. Tadi kita menggunakan alat ukurnya itu adalah apa anak soleh? Batang korek api. Ya. Yang kedua, kita sudah belajar menentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih pendek, mana yang tertinggi, terpendek, dan lebih panjang. Nah, dan yang ketiga, tadi kita sudah belajar tentang menceritakan kegiatan pengalaman beribadah bersama anggota keluarganya. Nah, demikian tadi anak soleh dan soleha pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak soleh dan soleha sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ustazah harap tetap semangat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.